Mie gomaknya siap disantap. Halo, saat ini kita akan membuat mie gomak kuah. Dimana mie gomak ini ciri khas dari Batak. Nah, kalau di sini katanya spaghetti. Jadi kalau di sana dibilang spaghetti Batak. Nah, di sini saya akan memberitahukan untuk bumbu-bumbunya. Pertama ini adalah cabai. Ini cabai keriting, cabai rawit, atau tergantung selera. Kalau yang mau berminat yang pedas, boleh ditambah untuk cabai rawitnya atau cabai gilanya ini. Terus setelah itu, bawang merah dan bawang putih. Lalu lengkuas, terus serai. Dan ini untuk kuahnya ini daun bawang, atau orang Batak bilang bawang pre. Kalau nggak tahu daun bawang, bawang pre. Ini tadi ya. Terus untuk toppingnya, topping itu untuk kuah ya. Kuahnya itu saya saat ini memakai labu siam. Tapi kadang-kadang suka juga orang mencampur tahu, tahunya digoreng dulu, atau ada juga yang bikin wortel, atau terserah lah, macam-macam sesuai selera untuk sayur-sayurnya. Nah, di sini ada garam, ada gula, dan ini andaliman. Kebetulan andalimannya sudah saya giling. Nah, terus ini santan. Kebetulan saya menggunakan santan hanya sedikit, tergantung selera. Kalau mau kental boleh ditambahin lagi. Nah, untuk ini tadi saya bilang ini gula. Kebetulan saya tidak menggunakan penyedap, jadi saya memakai gula untuk pengganti penyedap, untuk dia membuat gurih. Nah, kalau teman-teman menginginkan untuk penyedap rasa, boleh, silahkan, bebas aja. Nah, pertama-tama ini semua bumbu akan kita giling. Kalau saya kebetulan menggunakan blender. Kita masukkan satu-satu. Ini bawang putih, bawang merah, terus kemiri, dicampur semua untuk digiling. Nah, kalau untuk ini andaliman ini kita buat terpisah. Nah, ini bumbu semuanya ini akan kita blender. Hasilnya nanti akan seperti ini setelah kita giling halus. Kita blender halus, atau ada juga kadang pakai ulekan, terserah. Kalau saya kebetulan ada blender, jadi saya pakai blender. Ini dia setelah di blender hasilnya. Campuran keseluruhannya. Nah, ini lengkuas sama ini serai ini kita geprek. Jadi ini tidak ikut digiling ya, ini kita geprek aja menggunakan pisau, atau kalau ada untuk batu gilingan. Sebelum kita tumis, kita siapkan dulu apa-apa aja yang digeprek. Ini juga lengkuas atau laos. Laosnya kita geprek. Ini untuk labu siamnya kita potong-potong bentuk dadu-dadu. Bentuk dadu aja supaya kelihatan dia manis bentuknya di kuahnya. Kadang-kadang tergantung selera, kalau ada mau pakai wortel atau sayur-sayur lainnya boleh, silahkan. Ini salah satu kudapan atau cemilan sehat
yang juga bisa kita buat untuk pengganti cemilan-cemilan buat anak-anak. Tahu ada juga seperti yang saya bilang tadi, kadang-kadang kita bisa campur dengan tahu. Tahunya juga kita potong dadu-dadu, kita goreng dulu untuk campuran di kuah jadi topping tahu. Oke, udah kita potong-potong dadu. Sekarang kita proses pembuatan bumbu dulu. Itu kuahnya atau flanya, kalau kata kerennya fla. Ini bumbu yang saya buat ini untuk mie-nya ini satu bungkus ini dibagi 3. Jadi untuk 3 kali masak. Kita siapkan dulu. Sekarang kita prosesnya untuk pembuatan bumbu dulu ya. Ini kebetulan saya menggunakan minyak seperti ini ya. Tapi kita kasih minyak hanya sedikit aja, kurang lebih 5 sendok. 5 sendok saja, 5 sendok makan. Untuk pengukuran sendoknya. Pertama-tama ini semua tadi bumbu yang sudah dihaluskan tadi kebetulan dicampur semua. Ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai keriting. Ada juga dia di sini kemiri. Semua dicampur satu. Jadi sekarang kita menumis bumbunya dulu terlebih dahulu ya. Kita tunggu sebentar minyaknya sampai panas dulu. Kasih garam 1 sendok, teh kalau memang kurang dirasakan atau tergantung sesuai selera. Kasih gula untuk sedikit biar gurih. Atau boleh juga kalau mau dicampur juga digabung dengan daging ayam, daging sapi, atau juga yang daging non halal juga bisa buat orang yang senang makan daging non halal. Atau juga bisa digabung juga dengan telur bulat, telur utuh yang sudah
jadi rebus, tergantung selera masing-masing. Boleh kalau mau kita cicipin. Kita biarkan dia mendidih, baru nanti kita campur dengan santan. Ini santan tergantung selera, kalau mau dia kental boleh. Kebetulan saya juga tidak begitu mengkonsumsi santan, jadi saya hanya menggunakan santan sedikit, jadi kuahnya encer. Tergantung selera masing-masing ya. Sembari dia menunggu dia mendidih, kita potong-potong dulu ini daun bawang, atau kata lainnya kalau orang Batak bilang bawang prei. Ini nanti untuk topping di atas di kuahnya, supaya dia penampilannya nanti bikin selera makan. Tapi kadang-kadang ada juga orang tidak memakai kunyit, jadi dia bumbunya hanya bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, itu aja. Diperbanyak untuk cabai merahnya supaya dia kelihatan kesannya merah. Karena dia kalau pucat itu, untuk kuahnya ini kalau pucat, untuk selera kita makan juga berkurang. Tapi kalau dia merah merekah, selera makan kita pun akan pasti akan nambah. Ini sudah mendidih, kita akan campurkan santan. Santannya kita kocok dulu. Baru kita campur. Untuk santan ini terserah mau pakai santan beli kelapa dari pasar untuk diperas, atau juga pakai santan kara, boleh, silahkan. Kita kasih garam 1 sendok, teh, kalau memang kurang dirasakan atau tergantung sesuai selera. Kasih gula untuk sedikit dia biar gurih. Kita masukkan. Kalau dia sudah mendidih, juga lama-lama kita tekan-tekan dia supaya dia masuk semua, supaya kalau udah lembek di bawah harus kita masak sampai dia tenggelam semuanya. Nih dia merah nih. Ini kebetulan memang mempergunakan dia tadi andalimannya agak kasar, jadi kelihatan andalimannya. Tadi ngeblendernya kurang halus. Tuh. Kita
kita kasih dia minyak sayur supaya dia jangan lengket. Karena kalau kita nggak kasih minyak sayur, dia akan lengket, minyak akan lengket. Nih, ini dia nih, nama kerennya spaghetti toba. Masak dia setengah mateng. Setelah dia setengah matang baru kita campur ke kuahnya atau koflanya, kata kerennya. Ini kita nyalakan api kecil aja untuk kita campurkan ini labu siamnya. Kita campurkan labu siamnya dan daun bawang yang tadi sudah kita potong-potong. Ini membuat selera makan. Sedap. Ini kita biarkan sebentar supaya daun bawangnya itu matang sedikit, keluar wangi daun bawangnya. Setelah itu baru nanti kita matikan. Kita cium. Aromanya sudah, aroma andalimannya sudah kelihatan. Nih saya sudah ngiler nih, mau cepat-cepat makan. Udah, sekarang kita matiin. Ini kuahnya atau flanya sudah matang. Nih. Ini sebentar akan kita saring nih airnya. Mie gomaknya siap kita santap. Sekarang kita tuang dia pakai saringan ya. Ini kita tiriskan. Kira dia sudah tiris, baru nanti kita pindahkan ke tempatnya. Kita tuang ke tempatnya. Kematangan mie-nya kurang lebih seperti ini. Terlalu matang juga nggak enak, harus seperti ini. Nah itu kuah yang tadi kita tuang juga ke tempatnya. Kita pergunakan tempat yang ada dulu ya. Oke guys, ini dia tadi ada daun bawangnya. Ini tergantung selera juga untuk daun bawang ya. Sebenarnya kalau saya tuh harus banyak. Ini kebetulan daun bawangnya tadi terbatas, jadi saya hanya pergunakan yang ada. Kasih kuahnya. Sorry. Kalau kuahnya ini tergantung selera ya, kekentalannya ya. Ada yang suka encer, ada yang suka kental.
Nah, kalau ada yang mau senang dengan daun bawang, bawang goreng, boleh dicampur dengan bawang goreng juga ya. Mie gomaknya siap disantap.